kecil. 1, 2, 3, ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung ditanam, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Teman-teman, kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Atas kasih-Mu kami dapat berkumpul di ruangan kelas kami dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu. Engkau berkatilah kami, bukalah pintu hati dan pikiran kami, agar kami dapat belajar dengan baik dan menerima pelajaran yang diberikan guru kami yang dalam. Engkau berkati juga guru kami yang akan mengajar kami, agar ia dapat mengajar kami dengan baik. Inilah doa harapan kami melalui nama anak Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersiap bersama para ibu guru kita. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, Ibu mau cek dulu kehadirannya. Ibu mau tanyakan kepada sekretaris bagaimana keadaan kehadiran pagi ini. Hadir semua. Hadir semua. Baru kita ke materi ini, ada hal atau pertanyaan yang ingin Ibu berikan kepada anak-anak Ibu sekalian. Apa itu kuasa dan pemeliharaan Allah di dalam hidupmu atau yang sudah kau rasakan hingga saat ini? Ayo, siapa bisa? Jadi kuasa Allah itu adalah sesuatu yang lebih besar dari segala kuasa apapun dan melampaui dari pikiran manusia. Contohnya seperti damai sejahtera, kasih, dan anugerah lain dari Allah. Oke, beri tangan. Baik, kuasa pemeliharaan Allah yang kamu rasakan. Apa itu? Siapa bisa? Siapa bisa lagi? Ayo, silakan, Laura. Bentuk pemeliharaan Allah pada saya adalah Tuhan Allah memberikan kesehatan, selalu disertai di setiap waktu, dan selalu menjaga dan menopang hidup saya. Oke, bagus, terima kasih. Yang lain, ayo satu lagi. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Ayo, siapa? Rosalina, yang lain ada? Oke. Bentuk pemeliharaan Allah yang telah saya rasakan ialah mulai dari tadi bangun pagi, saya telah diberi Tuhan kesehatan dan nafas kehidupan, sehingga saat saya ingin ke sekolah, saya juga dilindungi, sehingga saya dapat sampai ke sekolah dengan keadaan sehat dan bertemu dengan teman saya dan guru saya dengan baik. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih buat jawaban anak-anak Ibu yang sudah sangat bagus sekali. Membacakan dulu tujuan pembelajaran kita untuk pagi ini. Yang pertama itu adalah melalui kegiatan membaca Alkitab, siswa mampu memahami itu kuasa dan pemeliharaan Allah dalam hidup manusia itu dengan baik dan benar. Yang kedua itu adalah melalui kegiatan mengidentifikasi sikap, siswa mampu menunjukkan rasa syukur atas kebaikan Allah melalui berbagai karya kreatif secara tepat. Dan yang menjadi indikator pembelajaran kita untuk hari ini adalah siswa mampu memahami kuasa dan pemeliharaan Allah di dalam hidup manusia. Yang kedua itu adalah siswa mampu menunjukkan sikap yang sesuai dengan rasa syukur atas kebaikan Allah melalui berbagai karya kreatif. Oke, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita dan indikator pembelajaran kita untuk Ibu mau membagikan dulu ini kuesioner gaya belajar. Jadi ini dijawab ini selama 3 menit ya. Jadi ini Ibu bagi satu per meja.
Kemudian jawabannya dikerjakan di kertas 1 lembar. Pembelajaran kita ini adalah dengan mempelajari materi Allah pemelihara itu, kita diharapkan itu mampu mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Pemeliharaan Allah itu tidak pernah berhenti. Pemeliharaan Allah itu selalu berlanjut itu di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Hingga saat ini Allah terus berkarya di dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu itu, baik itu kau mengalami suka duka ataupun sukacita ataupun duka cita, kita harus tetap mengucap syukur, mengucap syukur dalam segala hal. Karena Allah memelihara hidup kita. Mau minta itu kita membuka Alkitab dulu ya. Kita buka dulu Alkitabnya masing-masing. Coba di sini ada nats yang akan Ibu tuliskan itu. Yang pertama itu adalah Filipi 4 ayat 7. Coba siapa bisa yang membaca yang pertama? Filipi 4 ayat 7. Oh ya, coba bacakan nak, apa isinya? Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Kemudian Filipi 4 ayat 19. Siapa bisa? Ayo, Laura. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke, terima kasih. Sekarang Yesaya 41 ayat 10. Siapa bisa? Yesaya 41 ayat 10.
Anda membacakan nats Alkitab yang sudah Ibu berikan. Sekarang kita mau bagi kelompok. Kita ini akan membagi kelompok. Jadi kelompok yang paling banyak itu memilih A, B, dan C. Sekarang di sana sudah dikirim itu materinya, ya. Di GC sudah Ibu kirim materi dan LKPD-nya juga. Sudah nampak kan? Ada kan? Ada? Ada, Bu. Sudah? Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti cara mengerjakannya? Saya kurang mengerti cara mengerjakannya, Bu. Oh, di sana di LKPD itu sudah ada dibuat perintahnya, langkah-langkah yang ingin kau kerjakan. Jadi di sana kita disuruh itu untuk mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu nats itu ada berapa nats yang Ibu bacakan itu tadi? Ada 13 atau berapa? 14 ya. Jadi diidentifikasi di mana nats itu yang mengatakan yaitu kuasa Allah dan pemeliharaan Allah. Kita identifikasi. Oke? Sudah mengerti? Sudah? Ayo sekarang bekerja. Jadi dibuat.
berangkat mejanya. Kemudian yang maju pertama itu kelompok A1 membacakan itu hasilnya. Maju ke depan. Persilakan untuk kelompok A1. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan nas yang menjelaskan kuasa Allah dan pemeliharaan Allah. Yang pertama, Filipi 4 ayat 7. Kuasa Allahnya adalah damai sejahtera. Pemeliharaan Allah dalam nas tersebut adalah memelihara hati dan pikiran manusia. Ayat 2, Filipi 4 ayat 19. Kuasa Allah adalah Allah memenuhi kebutuhan manusia menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pemeliharaan Allah menurut nas tersebut adalah Allah memenuhi keperluan manusia. Ayat ketiga, Yesaya 41 ayat 10. Kuasa Allahnya adalah Allah menyertai manusia dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Dan pemeliharaan Allahnya adalah Allah membimbing, meneguhkan, dan menolong manusia. Ayat 4, Yesaya 41 ayat 13. Kuasa Allahnya adalah Allah yang selalu menolong manusia dengan kemenangan tangan kanan. Pemeliharaan Allahnya adalah Allah lah yang menolong sehingga janganlah takut. Ayat kelima, Yesaya 43 ayat 2. Kuasa Allahnya adalah dengan kuasa Tuhan dan penyertaannya kita manusia ini dapat melakukan hal yang mustahil. Pemeliharaan Allahnya adalah Allah menyertai manusia dalam melakukan hal-hal di kehidupannya. Ayat ke-6, Yesaya 46 ayat 4. Kuasa Allahnya adalah Allah yang memikul dan menyelamatkan manusia dengan kuasa Allah yang besar. Dan pemeliharaan Allahnya adalah Allah selalu menggendong, memikul, dan menyelamatkan manusia dari mara bahaya. Dan ayat ke-7 adalah Mazmur 34 ayat 19. Kuasa Allahnya adalah Tuhan dekat dengan manusia, dan penyertaan Allah adalah pemeliharaan Allah adalah Tuhan menghibur dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Coba, ada yang mau memberikan pertanyaan kepada kelompok A1? Ayo, atau memberikan masukan? Dipersilakan. Ayo, bisa memberikan pertanyaan atau masukan yang membangun untuk kelompok A1. Ayo. Coba, Rosalina Stio, ada? Ya? Nanti semua sudah. Oke? Tepuk tangan, silakan yuk. Maju kelompok A2. Oke. Oke, maju. Silakan. Coba dengarkan semua ya, temannya mau presentasi. Baik teman-teman, kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil tugas kami. Dari Filipi 4 ayat 7, kami mendapat kuasa Allah yaitu damai sejahtera. Pemeliharaan Allah adalah memelihara hati dan pikiran manusia.
Yang kedua yaitu Filipi 4 ayat 19. Kuasa Allah adalah memenuhi segala keperluan manusia. Pemeliharaannya adalah Allah akan memenuhi keperluan ciptaannya dalam masa depan. Yang ketiga, Yesaya 41 ayat 10. Kuasa Allah adalah penyertaan Tuhan. Pemeliharaan Allah adalah Tuhan menyertai ciptaannya di masa hidupnya. Yang keempat, Yesaya 41 ayat 13. Kuasa Allah adalah Tuhan sang penolong. Pemeliharaan Allah adalah Tuhan akan menolong dan menopang manusia dalam hidupnya. Yang kelima, Yesaya 43 ayat 2. Kuasa Allah adalah penyertaan Tuhan. Pemeliharaan Allah adalah Tuhan akan menyertai manusia kapanpun dan dimanapun. Yang keenam, Yesaya 46 ayat 6. Tuhan penyelamat. Pemeliharaannya adalah Tuhan akan menyelamatkan manusia dalam masa hidupnya. Yang ketujuh, Yesaya 49 ayat 15. Kuasa Allah adalah Tuhan pelindung. Pemeliharaan Allah adalah Tuhan melindungi bayi yang dilahirkan. Yang selanjutnya, Mazmur 34 ayat 19. Pemeliharaan Allah lah Tuhan dekat kepada ciptaannya, yaitu Tuhan selalu dekat dengan ciptaannya dan menopang hidup mereka. Yang selanjutnya adalah Yohanes 15 ayat 16. Kuasa Allah adalah Tuhan Maha Pengasih. Pemeliharaannya adalah Tuhan mengasihi sesama manusia. Ayat 10 ayat 12. Kuasa Allah, hidup dan kasih setia Tuhan dikaruniakan kepadaku dan kepadamu. Pemeliharaan adalah kehidupan dan kasih Allah seterusnya dikembalikan kepada ciptaannya. Yang selanjutnya adalah Kejadian 50 ayat 20. Pemeliharaan Allah adalah kehidupan hidup dengan kasih setia Tuhan dikaruniakan kepadaku. Pemeliharaan Allah adalah Ia selalu menjaga nyawaku. Yang selanjutnya Kejadian 50 ayat 20. Kuasa Allah, Tuhan selalu mereka-rekakan untuk kebaikan. Pemeliharaan Allah adalah memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan yang terakhir, Kejadian 45 ayat 5. Kuasa Allah adalah Tuhan selalu menasihatiku untuk tidak bersusah. Pemeliharaan adalah Tuhan selalu memelihara kehidupanku dan menasihatiku agar tidak khawatir akan masa depan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok A2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Apakah ada dari kelompok lain, kelompok B1, B2, B3 yang mau memberikan pertanyaan, atau kelompok C? Ada yang mau memberikan pertanyaan? Sudah? Oh. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang kita tampilkan itu kelompok B1 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, dengarkan ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok B1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nats-nats yang berisikan tentang kuasa Allah dan pemeliharaan Allah. Baiklah, nats yang pertama adalah Filipi 4 ayat 7. Kuasa Allahnya adalah damai sejahtera, pemeliharaan Allahnya adalah memelihara hati dan pikiran manusia. Yang kedua, Filipi 4 ayat 19. Kuasa Allahnya adalah memberikan kita kekayaan dan kemuliaan kepada seluruh umat manusia. Pemeliharaan Allahnya adalah memenuhi segala keperluan setiap umat manusia. Yang ketiga adalah Yesaya 41 ayat 10. Kuasa Allahnya adalah seluruh Allah dari seluruh umat manusia. Pemeliharaan Allahnya adalah menyertai setiap umat manusia. Yang keempat adalah Yesaya 41 ayat 13. Kuasa Allahnya adalah selalu memegang tangan kita agar kita tidak ketakutan. Pemeliharaan Allahnya adalah menolong setiap umat manusia. Selanjutnya adalah Mazmur 34 ayat 19. Kuasa Allahnya adalah selalu dekat dengan kita. Pemeliharaan Allahnya adalah menyelamatkan seluruh umat manusia. Yohanes 15 ayat 16. Kuasa Allahnya adalah tidak akan melupakan kita. Pemeliharaannya adalah memberi kita kecukupan. Selanjutnya adalah Kejadian 45 ayat 5. Kuasa Allahnya adalah mendahului kita ataupun mementingkan seluruh umat manusia, dan pemeliharaan Allahnya adalah memelihara semua umat manusia. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya?
Coba, ada dari kelompok yang lain yang bertanya? Ada? Sudah? Oke, terima kasih untuk kelompok B1. Kelompok B2. Terakhir dari kelompok Iya. Aku tuh jadi Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok B2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemeliharaan Allah dalam nats Alkitab. Pertama, Filipi 4 ayat 7, kuasa Allahnya damai sejahtera, pemeliharaan Allah, memelihara hati dan pemeliharaan manusia. 2. Filipi 4 ayat 19, kemuliaannya dalam kuasa Allahnya, kemuliaannya dalam Kristus Yesus, pemeliharaan Allah menurut segala keperluanmu, menurut kekayaanmu. 3. Yesaya 41 ayat 10, kuasa Allah membawa kemenangan, pemeliharaan Allah disertai Tuhan menyembuhkan dan menolong manusia. Keempat, Yesaya 41 ayat 13, kuasa Allah memegang tanganku, pemeliharaan Allah menolong engkau. 4. Mazmur 34 ayat 19, kuasa Allah menyelamatkan orang-orang yang beremut jiwanya, pemeliharaan Allah dekat kepada orang-orang yang patah hati. 5. Ayub 10 ayat 12, hidup dan kasih setia karunia kepadaku, pemeliharaan Allah menjaga nyawaku. Sekian presentasi kami teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan. Oke, kelompok B2 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Apabila ada kelompok yang lain ingin memberikan masukan ataupun pertanyaan, dipersilakan. Ayo, ada dari kelompok yang lain? Ada kira-kira? Tidak ada? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok B2. Sekarang yang terakhir kami persilakan itu kelompok C. Kelompok C. Ini dia kelompok C. Selamat pagi teman-teman. Saya kelompok C ingin menjelaskan tentang kuasa Allah dan pemeliharaan Allah. Yang pertama, di Filipi 4 ayat 7, kuasa Allah yaitu damai sejahtera dan pemeliharaannya memelihara hati dan pikiran manusia. Yang kedua, Filipi 4 ayat 19, kuasa Allah yaitu memenuhi kebutuhan manusia menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Pemeliharaan Allah yaitu memenuhi segala kebutuhan manusia. Yang ketiga, Yesaya 41 ayat 10, kuasa Allah yaitu penyertaan Tuhan di dalam manusia. Pemeliharaannya meneguhkan dan menolong manusia. Yesaya 64 adalah Yesaya 41 ayat 13, kuasa Allah yaitu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Pemeliharaannya menolong dan memegang tangan manusia yang sedang mengalami ketakutan di dalam hidup. Yang kelima, Yesaya 43 ayat 2, kuasa Allah yaitu melindungi ciptaannya. Pemeliharaannya menyertai setiap langkah manusia. Yang keenam, Yesaya 46 ayat 4, kuasa Allah yaitu penyertaan di dalam setiap langkah ciptaannya. Pemeliharaan Allah yaitu memikul dan menyelamatkan manusia. Yang ketujuh, Yesaya 49 ayat 15, kuasa Allah yaitu Allah sebagai pelindung. Yang pemeliharaan Allah di dalam Yesaya 46 ayat 15 yaitu memelihara dan tidak melupakan manusia ciptaannya. Yang ke-8 yaitu Mazmur 34 ayat 19, sebagai kuasa Allah yaitu Allah sebagai penyelamat dan pelindung. Pemeliharaan Allah menyertai orang-orang yang patah hati dan seluruh jiwa. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk silakan duduk untuk kelompok C. Sekarang Ibu akan memberikan 3 soal supaya dijawab ya, ditulis di kertas 1 lembar ya. Oke, ada 3 pertanyaannya. Ayo ditulis. Nomor 1 diangkat. Nomor 1.
kuasa Allah di dalam hidup manusia. Dua, jelaskan yang dimaksud pemeliharaan Allah di dalam hidup manusia. Yang pertama tadi kuasa kan? Yang kedua itu yang dimaksud pemeliharaan Allah di dalam hidup manusia. Yang ketiga itu tuliskan pemeliharaan Allah yang menginspirasi remaja Kristen. Pemeliharaan Allah yang menginspirasi remaja Kristen. Mempelajari materi ini, kamu pasti sudah mengerti kan? Sudah Bu, sudah mengerti kan? Sudah, Bu. Sudah mengerti cara itu atau mengidentifikasi itu apa? Kuasa dan pemeliharaan Allah di dalam hidupmu. Jadi sudah kau tahu itu, sudah bisa membedakan mana kuasa dan mana pemeliharaan Allah di dalam hidupmu pribadi lepas pribadi. Jadi yang menjadi kesimpulannya untuk pertemuan kita, untuk materi kita hari ini adalah bahwa materi ini mengajarkan kita itu supaya kita selalu itu mengikut sertakan itu Tuhan dalam segala kegiatan kita, ya, dalam segala rencanamu. Itu dia. Itulah yang sekarang Ibu mau memberikan dulu refleksi. Refleksi ini kamu jawab dia terlaksana ya atau tidak. Jadi untuk minggu depan
kita akan membuat karya inovatif itu, inspiratif mengenai pemeliharaan Allah bagi remaja Kristen. Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Kau memberkati kami pada pagi hari ini, supaya kami dapat berkumpul di kelas kami dengan keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, kami telah menyelesaikan proses pembelajaran kami, kiranya pembelajaran ini dapat menjadi contoh dan berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berkatilah kegiatan pembelajaran kami selanjutnya, dan kami adalah anak-anak yang berdosa, kiranya Engkau hapuskanlah segala dosa itu agar tidak terhalang anugerah dan kasih-Mu kepada kami. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, terima kasih buat pertemuan kita hari ini. Silakan.